Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Franciscus Payung Langodai dengan NIM 2305520003 dari program studi akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Oke, baik. Yang pertama kita mulai untuk modul 7 di siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Langsung saja, di sini ada program audit. Nah, di program audit ini, tujuan audit ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, aset tetap disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Terus tujuan yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Tujuan yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit yang keempat itu aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran. PT Sugus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, dan 5 tahun untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah atau produktivitas aset tersebut dan di atas 300.000 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut maka akan disebabkan sebagai beban pada tahun berjalan. Kalau ini neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo kita lewatin saja. Nah, di sini ada buku besar PT Sugus. Di sini ada buku besar tanah, bangunan dan prasarana, ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, ada kendaraan bermotor, ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, ada peralatan kantor, ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, ada juga bangunan dan dalam pelaksanaan, utang sewa, biaya jangka pendek. Nah, itu buku besarnya. Nah, sekarang kita hasil temuan dari pemeriksaan. Yang pertama, berikut ini adalah hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Yang pertama itu ada bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja dan lainnya sebesar 1.500.000.000 rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Nah, di sini catatan pemeriksaannya yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan atas PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Bangunan dan prasarana di debit sebesar 30 juta, utang PPN dikredit sebesar 30 juta. Nah, di mana angka ini didapat? Ya, kita lihat. Kita lihat bahwa PPN di tahun 2018 itu sebesar 10%. Nah, di tahun 2018 PPN masih 10%. Untuk tahun sekarang di tahun 2005 dan 2026 sudah 11%. Untuk dasar pengenaan pajaknya, karena ini membangun sendiri maka dikenakan tarif 20%. Maka perhitungannya 10% PPN ini dikali 20% dari dasar pengenaan pajak dikali hasil beban yang keluar termasuk material, beban tenaga kerja dan lainnya sebesar 1.500.000.000, maka hasilnya sebesar 30 juta. Nah, kita lanjut untuk pertemuan yang kedua yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada tanggal 25 Juni 2015 perusahaan telah membeli 3 unit truk Col Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300.000. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000.
sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Di debit kendaraan bermotor dengan nilai 240.629.000, di kredit Bank Lopo sebesar 240.629.000. Nah, sekarang kita masuk ke misalnya ini adalah catatan pemeriksanya. Nah, di sini terjadi kurang catat perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi penyusutan dan rugi pertukaran aset tetap. Di sini kita melakukan perhitungan dulu tuh. Nah, ini adalah perhitungan pertukaran aset tetap. Harga perolehan truk Nissan sebesar 80 juta. Nah, ini 80 juta. Akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Nilai bukunya sebesar 64 juta. Nah, nilai bukunya didapat dari harga perolehan truk Nissan dikurangi akumulasi penyusutan 16 juta. Maka hasil nilai bukunya yaitu 64 juta. Nah, untuk nilai pasar sama dengan 59.371.000. Nah, ini dari soalnya tadi. Nah, maka di sini kita sudah bisa melihat bahwa perusahaan mengalami kerugian. Mengapa rugi? Karena nilai buku lebih besar daripada nilai pasarnya. Nah, di sini sekedar mengingatkan bahwa nilai buku, apabila nilai buku lebih besar dari nilai pasar maka mengalami kerugian, sedangkan nilai buku lebih kecil dari nilai pasar maka mengalami keuntungan. Nah, maka dari itu di sini kita sudah bisa melihat bahwa perusahaan mengalami kerugian. Nah, berapa rugi pertukaran aset tetapnya? Yaitu nilai buku dikurangi dengan nilai pasar, maka didapatkan nilai rugi pertukaran sebesar 4.629.000. Nah, berikutnya harga perolehan aset baru. Nah, harga perolehan aset baru di sini kan sebesar 300.000. Sedangkan dicatat dalam perusahaan di debit yang tadi yang ini sebesar 240.629.000. Nah, di sini kan kita sudah bisa melihat bahwa ini selisih. Nah, harga perolehan harga perolehan 300 juta dicatat tidak sama, maka di sini kurang catatnya sebesar 59.371.000. Nah, di sini kita lihat jurnalnya. Jurnal kendaraan bermotor Mitsubishi sebesar 59.371.000. Karena ini aset penambahan aset maka dia di debit. Terus ada akumulasi penyusutan sebesar 16 juta, rugi pertukaran aset tetap sebesar 4.629. Nah, rugi ini kan merupakan beban maka di debit. Terus kendaraan di debit kreditnya kendaraan bermotor Nissan sebesar 80 juta. Kenapa kendaraan bermotor Nissan ini di kredit? Karena aset keluar kan berkurang makanya dikreditkan. Oke, itu. Terus untuk kendaraan kedua yaitu pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju Daya dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan 132.019.000, uang muka 36.019.000, pokok pinjaman 96 juta, bunga 27.991, jumlah pinjaman 123.981. Masa sewa pembiayaan selama 24 bulan. Angsuran 5.165.875 per bulan. Angsuran pokoknya sebesar 4 juta dan bunganya sebesar 1.165.875.000. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan yang punya hak opsi perusahaan punya hak opsi. Nah, di sini perusahaan telah mencatat transaksi tersebut, yaitu di kendaraan bermotor di debit 160 juta, Bank Lopo 36.019.000 di kredit, utang sewa pembiayaan jangka panjang sama dengan 123.991 di kredit. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat kesalahan dari perusahaan ini, di mana ini kan transaksi bukan pembelian secara tunai, melainkan ini transaksi pengkreditan karena ini dia baru membayar uang muka. Sedangkan di sini di perusahaan sudah mencatat sebagai kendaraan bermotor. Nah, maka dari itu ini sebenarnya sudah salah. Oleh karena itu kita ke
penyelesaiannya di salah catat kendaraan. Di sini ada catat pemeriksaannya, itu salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Nah, sini ada aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132.019.000 di debit, utang sewa pembiayaan jangka panjang di debit 27.991, kendaraan bermotor di kredit 160 juta. Nah, dari transaksi itu kan transaksi ini kan transaksi pengkreditan. Ini kan transaksi bukan pembelian langsung. Jadi sini dari jurnalnya kita sudah bisa mengetahui bahwa perusahaan melakukan salah pencatatan. Nah, dimana kendaraan ini kan sebelum sepenuhnya kan dimiliki perusahaan, maka dari itu ini sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pencatatan karena ini bersifat kredit. Nah, dari situ nilai aset karena perusahaan mencatatnya kendaraan bermotor 160 juta padahal belum sepenuhnya milik, maka nanti nilai aset tetapnya itu dicatat terlalu besar. Maka perlu dilakukan jurnal koreksi, yaitu menghapus pencatatan kendaraan bermotor dengan aset tetap sewa pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 132 juta 19.000 dari uang muka ditambah pokok pinjam, dan setelah perhitungannya itu ini jurnalnya ini aset tetap sewa kendaraan bermotor yang tadi 132.019.000, utang sewa pembayaran jangka panjang sebesar 27.991 dan kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Ini setelah itu kita masuk yang berikutnya, itu peralatan kantor di C1. Di sini pada tanggal 12 Januari 2018 pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehan $39.000, ongkos angkut $1.000, harga pabean $40.000. Jika dirupiahkan sama dengan 92 juta rupiah. Biaya masuknya 5%. Biaya masuknya yaitu 5%, 92 juta dari harga pabean dikali 5%, biayanya sama dengan 4.600.000. Nilai impornya sebesar 96.600.000. PP-nya sebesar 10% dari 96.600.000 dikali PP-nya 10%, maka dapat 9.660.000. Pabean barang mewah 5%, PPh pasal 22 2,5%, beban lainnya 5 juta. Nah, terus ini kita jumlahkan semuanya, maka didapatlah hasilnya sebesar 118.565.000. Nah, di sini dicatat oleh perusahaan sebagai berikut: peralatan kantor sebesar 96.600.000, PPN masukkan 9.660.000, pajak dibayar di muka sebesar 2.415.000, beban lainnya 9.890.000. Nah, ini semua di debit dan di kreditnya Bank Lopo sebesar 118.565.000. Di sini biaya perolehan aset tetap mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan agar aset siap digunakan. Biaya perolehan itu mencakup ada harga beli, ongkos angkut, biaya masuk serta biaya lainnya. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa beban lainnya itu sebenarnya dia masuk ke harga perolehan. Maka di sini perusahaan melakukan salah penempatan. Perusahaan melakukan salah pencatatan dikarenakan biaya lainnya merupakan biaya perolehan aset tetap, mengakibatkan kantor ini jadi peralatan kantor jadi kurang catat. Karena sini teman-teman, peralatan kantor 96.600.000 karena beban lainnya dikeluarkan, makanya dia salah pencatatan.
maka diperlukan jurnal koreksi untuk apa? Untuk memindahkan biaya yang salah dibebankan ke laporan laba rugi menjadi bagian dari harga perolehan aset tetap. Di sini kita lihat, di sini catatan koreksinya. Itu terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap impor. Peralatan kantor di debit sebesar 9.890, beban lainnya sebesar 9.890. Ini beban lainnya. Asetnya ditambah. Ini asetnya ditambahin, peralatan kantor di debit, beban lainnya di kredit. Oke, transaksi yang berikutnya yaitu peralatan kantor. Pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer Vernes dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Bank Lopo dikredit sebesar 3.500.000, peralatan kantor dikredit sebesar 1 juta, laba atas penjualan aset tetap dikredit sebesar 2.500.000. Nah, di sini ada perhitungan penjualan aset tetap. Harga jual kan tadi 3.500.000, harga perolehannya kan 3 juta. Akumulasi penyusutannya. Nah, di sini akumulasi penyusutannya dari 2016, 2017, 2018. Ini perhitungan akumulasi penyusutannya. Biaya perolehan dibagi masa manfaat. Harga perolehannya 3 juta dibagi masa manfaat yang peralatan kantor itu sebesar masa manfaatnya 5 tahun, maka dari itu 3 juta dibagi masa manfaatnya 5 tahun didapatkanlah 600.000. Nah, 600.000 ini dari 2017 dapat 600.000, 2018 600.000. Nah, kenapa dari 2016 cuma 400? Karena sini 2016 diperoleh di bulan 11. Di bulan 11, di 11 Mei, di bulan Mei. Maka karena ini belum melewati tanggal 15, maka Mei masih dihitung. Apabila lewat dari tanggal 15, maka bulan Mei tidak dihitung. Dari itu dari 11 Mei maka Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8. Ada 8, maka 50.000 dikali 8 dapatlah sebesar 400.000. Nah, jurnalnya itu terjadi kesalahan kata dalam penjualan aset tetap, maka akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000 ini dari jumlah akumulasi penyusutan ini. 600 ini jumlah akumulasi penyusutan. Laba atas penjualan aset tetapnya 400.000 ini labanya. Ini labanya dicatat 2.500.000. Ini ditemukan selisihnya, ini laba penjualan tetap. Lalu kreditnya itu peralatan kantor sebesar 2 juta. Berikutnya kita masuk ke kertas kerja PT Sugus. Di sini ada kertas kerja harga perolehan tanah, bangunan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, aset tetap sewa pembiayaan. Dan di sini adalah kertas kerja J. Nah, ini per klien ini dicatat dari buku. Nah, ini total dari per kliennya ini sebesar 6.909.789.000. Nah, debitnya sebesar 30 juta. 30 juta ini kita dapat dari hasil temuan tadi, hasil pengerjaan kita tadi, itu hasil kertas kerja kita tadi. Nah, mana ini 30 juta hasil pemeriksaannya, hasil catatan pemeriksaan kita tadi. Nah, ini untuk 30 juta yang pertama untuk akun bangunan dan prasarana. Nah,
Begitupun seterusnya teman-teman. Kendaraan bermotor juga didapat dari catatan pemeriksaan tadi dan jurnal yang kita buat tadi, peralatan kantor juga, kendaraan bermotor juga. Nah, di sini kita cek saja teman-teman. Nah, untuk kendaraan bermotor 59 juta. Kita lihat 59 juta. Ini kendaraan bermotor sebesar 59.301, berarti sudah betul. Nah, untuk kreditnya 2.400.000. Mana kreditnya sebesar 2.400.000. Nah, ini teman-teman, untuk kreditnya kendaraan bermotor itu sebesar 2.400.000 didapat dari 160 juta ditambah 80 juta. Terus untuk peralatan kantor sebesar 9.890. Kita cek. Peralatan kantor. Ini teman-teman, peralatan kantor sebesar 9.890, berarti sudah benar. Untuk kreditnya 2 juta. Peralatan kantor untuk kreditnya 2 juta, betul, sudah benar. Nah, untuk aset tetap siap pembiayaan sebesar 132 juta ini kita dapat dari sini teman-teman. Ini dari aset tetap siap kendaraan bermotor. Nah, setelah itu per auditnya tanah tetap dengan harga 2 miliar, maka karena tidak ada penambahan maupun pengurangan maka tetap dicatat dengan harga per kliennya. Nah, bangunan prasarana karena di sini debit 30 juta, maka dari per kliennya ini 2.950.000 ditambahkan 30 juta sebesar ini 2.980.000. Mesin dan peralatan sebesar 820 juta karena tidak ada penambahan dan pengurangan, tidak ada debit dan kredit, maka tetap dicatat sama. Kendaraan bermotor ini per kliennya kita tambahkan 59.371.000, lalu kita kurangi dengan di kreditnya sebesar 2.400.000, maka per auditnya kita ketemu 770.279.000. Peralatan kantornya per klien sebesar 180 juta 881.000, debitnya 9.890.000. Ini di per kliennya ini ditambah debit terus dikurangi 2 juta, maka hasil per auditnya sebesar 196.771. Aset tetap siap pembiayaan sebesar 6 di sini kan perkalian yang tidak ada, tetapi tadi kan di transaksi pemeriksaan kan ada di aset tetap siap pembiayaan itu di kreditnya sebesar 132 juta, maka kita masukkan ke sini karena di sini perkalian tidak ada, kredit pengurangan juga tidak ada, maka kita tetap mencatat sesuai harga di kredit. Nah, setelah itu per auditnya kita jumlahkan semua ini didapatlah sebesar 6.899.000. Oke, next kita masuk ke kertas kerja JJ.
Nah, kertas JJ. Nah, di sini harga perolehan yang pertama tanah. Harga perolehannya ini 00, maka dicatat sama. Terus bangunan dan prasarana sebesar 2017 sebesar 1.350.000. Nah, untuk harga perolehan bisa kita lihat di akun buku besar dan jurnal yang sudah dibuat. Untuk tanah ini karena tidak ada transaksi, maka nilainya tetap sama di 2018. Untuk transaksi kedua yaitu bangunan prasarana, itu kita bisa lihat di buku besar. Kita bisa lihat di buku besar ini kan nilainya sebesar 1.630.000. Kita lihat di buku besarnya. Bangunan ini bangunan prasarana. Nah, di sini bangunan prasarana reklasifikasi bangunan yang pelaksanaan sebesar 1.500.000 kita tambahkan dengan pembayaran pajak bumi bangunan sebesar 100 juta. Lalu kita tambahkan lagi di bagian jurnal yang sudah kita kerjakan tadi sebesar 30 juta, maka didapatlah nominal sebesar 1.630.000. Lalu yang berikutnya mesin dan peralatan. Nah, di sini mesin dan peralatan kita lihat di kertas kerja J. Ini kertas kerja J, harga mesin dan peralatan, harga perolehannya 820 juta. Kita kurangin dengan mesin dan peralatan di harga perolehan ini 2017, dikurangi 420 juta, maka didapatlah harga 400.000. Nah, untuk kendaraan bermotor, ya kendaraan bermotor. Untuk kendaraan bermotor kita cek di buku besar. Buku besar kendaraan bermotor. Nah, ini. Nah, di sini kita cek buku besar kendaraan bermotor, yaitu harga perolehannya tadi kita dapat dari 2 unit mobil dengan nilai 160 juta ditambah 3 unit truk Mitsubishi dengan harga 240 juta 629.000. Lalu kita tambahkan di jurnal yang sudah kita kerjakan tadi. Lalu kita tambahkan dengan kendaraan bermotor sebesar ini salah.
Lalu kita tambahkan dengan kendaraan bermotor isi sebesar 59.351. Oke, baik. Maka nilainya ini. Terus lalu di bagian kreditnya sebesar 2.400.000. Ini kita dapat dari sini teman-teman, dari kendaraan bermotor ditambah ini kendaraan bermotor Nissan ditambah 80 juta ditambah 90 juta ini. Itu di bagian kredit. Lalu untuk peralatan kantornya, peralatan kantor kita cek di buku besar. Buku besar peralatan kantor. Nah, di sini peralatan kantor 10 unit komputer dengan nominal 96.600 ditambah 1 unit branch cup sebesar 9.890. Lalu kita tambahkan dengan di jurnal yang tadi kita kerjakan. Ini peralatan kantor 9.890, maka ketemulah hasilnya ini. Lalu untuk kreditnya untuk peralatan kantor kerugian kredit, kita lihat di jurnal yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini peralatan kantornya sebesar 2 juta. Nah, 2 juta sudah betul. Lalu per auditnya sama kita nah, oke, selanjutnya kita masuk ke kertas kerja yang kedua, yaitu kertas kerja JJ. Nah, di sini ada tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, peralatan kantor, aset tetap siap kendaraan bermotor. Nah, untuk tanah tidak ada transaksi penambahan maupun pengurangan. Kita masuk yang pertama, itu bangunan dan prasarana. Di sini ada penambahan 1.530.000.000 rupiah. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari transaksi di buku besar pada kita lihat dulu di buku besarnya. Bangunan prasarana ini reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan yang didebit sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kita tambahkan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sebesar 100 juta. Lalu kita tambahkan di bagian pemeriksaan yang sudah kita kerjakan tadi sebesar ini sebesar 30 juta. Maka nominal itu didapat dari yang didapatkan sebesar 1.630.000.000 rupiah. Oke, yang berikutnya kita masuk ke mesin dan peralatan. Nah, mesin peralatan ada penambahan 400.000. Nah, di mana angka 400.000 ini kita dapat? Nah, untuk mesin dan peralatan di buku besar tidak ada, maka asumsinya kita cari di neraca saldo aset tetap mesin. Nah, itu selisih antara di tahun 2018 dan tahun 2017 sebesar 400 juta. Nah, kita lihat di neraca saldo. Ini teman-teman, neraca saldo mesin dan peralatan ini 820 juta dikurang 420.000.
Oke teman-teman, maka hasilnya 400.000. Lihat. Nah, yang berikutnya kendaraan bermotor di penambahan sebesar 450 juta. Nah, di mana angka 450 juta ini kita dapat? Nah, caranya kita cek lagi di buku besar. Buku besar kendaraan bermotor. Nah, ini. Nah, di sini 2 unit mobil Mitsubishi kita tambahkan dengan 3 unit truk Mitsubishi sebesar 240.629.000. Terus kita tambahkan dengan jurnal pemeriksaan tadi yang kita sudah kerjakan, yang ini teman-teman, di kendaraan bermotor ini sebesar 59.371.000, maka diperoleh harga sebesar 460 juta rupiah. Oke, baik, yang berikutnya di bagian pengurangan ada 240 juta. Nah, ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari juta ini kita dapat dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan tadi, atau catatan pemeriksaan tadi. Nah, di mana sini kendaraan bermotor, maka di sini di catatan pemeriksaannya kendaraan bermotor 80 juta ditambah kendaraan bermotor di kredit nih, dari 2 transaksi ini 80 juta ditambah 160 juta, maka dihasilkanlah kredit sebesar 240 juta teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah peralatan kantor. Ini peralatan kantor. Peralatan kantor, kita lihat buku besar peralatan kantor. Kita cek di buku besar peralatan kantor. Ini. Nah, ini 10 unit printer ditambah 1 unit brankas jobs, 96.600 ditambah 9.890. Lalu kita tambah di catatan pemeriksaan untuk peralatan kantor. Nih, peralatan kantor sebesar 9.890.000, maka didapatlah nominal sebesar 116.380.000 di kertas kerja CC tadi di bagian kredit. Ini ya teman-teman, 116.380.000. Nah, untuk kreditnya sebesar 3 juta. 3 juta ini kita dapat dari, kita lihat lagi di buku besar. Buku besar peralatan. Unit komputer awareness yang nilainya 1 juta kita tambahkan di catatan pemeriksaan yang kita sudah buat tadi. Nah, ini peralatan kantor di kredit sebesar 2 juta, maka didapatlah hasil sebesar 3 juta. Di sini 3 juta. Setelah itu kita tambahkan dari 2017. Bila di debit maka kita tambahkan, kalau di kredit kita kurangkan. Ini kredit pengurangan, debit penambahan. Tanah, kita lihat tanah sebesar 2 miliar. Karena tidak ada transaksinya maka tanah tetap bernilai 2 miliar. Lanjut, bangunan dan prasarana di harga perolehan di 2017 sebesar 1.350 juta ditambahkan 1.630 juta rupiah, maka di 2018 sebesar 2.980.000. Nah, untuk mesin dan peralatan sebesar 420 juta ditambahkan 400 juta, senilai di tahun 2018 sebesar 820 juta. Untuk kendaraan bermotor harga perolehannya sebesar 420 juta ditambah 400 juta
maka didapatlah 820 juta. Nah, untuk kendaraan bermotor harga perolehan sebesar 550 juta 279.000 ditambah 460 juta dan dikurangi 240 juta, maka didapatkan hasil di 2018 sebesar 770 juta 279.000. Nah, terus untuk terakhir untuk yang berikutnya peralatan kantor di 2017 sebesar harga perolehan sebesar 83 juta 391.000 ditambah 116 juta 380.000 dikurangi 3 juta, maka didapat hasil 2018 sebesar 196 juta 771.000. Nah, untuk aset tetap sewa kendaraan bermotor, nah, harga perolehannya kan tidak ada, maka ini kita ambil dari transaksi yang kita buat tadi Nah, di sini ya teman-teman, di aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132 juta ini, teman-teman. Nah, maka di sini karena tidak ada transaksi harga perolehan, dia cuma di penambahan dari transaksi catatan pemeriksaan tadi, maka kita masukkan lagi di tahun 2018 sebesar 132 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari atas, dari tanah sampai ke aset tetap kendaraan bermotor sebesar 1.899.069.000 rupiah. Oke, next Sedar. Next. Anjing. Kenapa gak taruh sini aja, Cok? Nanti aku nunduk-nunduk tuh. Emang aku dulu sebentar. Di sini ada warung gak sih? Masjid di mana tuh? Di depan. Musola atau masjid? Masjid ya. Tak tinggal sini dulu ya. Ya. Kamu ada sandal? Itu pinjam ya? Pakai Pak. Boleh? Boleh tuh. Oke, baik yang kata di edit kata benar Cok. Benar. Belum lewat aku. Benar. Oke, yang berikutnya ada aset lama. Nah, di sini aset lamanya itu kita peroleh dari mana nih angka-angkanya. Nah, untuk bangunan dan prasarana itu rumusnya harga perolehan yang ini kita bagi masa manfaatnya. Nah, masa manfaatnya bangunan itu 20 tahun, maka harga perolehan yang ini 1.630.000 kita bagi 20 tahun, maka hasilnya ini. Mesin dan peralatannya juga begitu, 42 juta. Harga perolehannya 400 juta kita bagikan dengan masa manfaatnya sebesar 5 tahun, maka didapatlah harga 42 juta. Dan ini seterusnya dari kendaraan bermotor, peralatan kantor, atau sewa kendaraan, karena umur masa manfaatnya 5 tahun, semuanya 5 tahun, maka kita bagikan dengan 5 tahun, maka hasilnya ini. Nah, berikutnya aset baru. Nah, aset baru untuk yang pertama itu bangunan dan prasarana. Itu harga perolehan. Ini angka-angkanya untuk aset baru yang ini angka-angkanya kita dapat dari mana? Dari harga perolehan. Saya menutup presentasi saya kali ini. Saya mau sedikit memberikan motivasi untuk teman-teman. Audit. Proses audit memang melelahkan, penuh revisi dan ketelitian tinggi. Tapi di sanalah mental, logika, dan integritas ditempa. Jangan menyerah. Setiap kertas kerja yang kamu selesaikan adalah langkah menuju